Pelukan Rizky. Malam hari dengan turun hujan deras dan petir yang menyambar pepohonan. Ate kedinginan duduk di halte bus sekolahan yang bukan sekolah Ate. Ate tidak memakai jaket atau penghangat lainnya sehingga membuat Ate kedinginan sampai menusuk tulang. Seseorang datang dari arah utara, berlari menuju halte yang di mana Ate berada. Sial! Basah baju gue! Ucap orang itu mengusap bajunya. Orang itu kemudian duduk di sebelah Ate namun masih belum menyadari jika itu adalah Ate. Sedangkan Ate yang mengenal orang itu diam terpaku. Kenapa harus hujan sekarang sih? Nggak bisa pulang kan gue? Gerutu orang itu duduk di samping Ate. Rizky, kakak kandung Ate yang Ate benci. Rizky terjebak hujan dan berteduh di tempat yang sama dengan Ate. Mereka dipertemukan karena derasnya hujan membasahi kota. Ate yang sudah terlanjur benci memilih pergi dari tempat itu. Dengan menyeret kopernya dan menutup kepala dengan satu tangannya, Ate berlari sekuat mungkin untuk menjauh dari Rizky. Woi, lo nggak lihat apa ini masih hujan? Teriak Rizky saat Ate pergi. Seketika pendengaran Ate tuli, tak mau mendengar teriakan dari Rizky, ia tetap berlari untuk menjauh darinya. Keras kepala banget tuh orang siapa sih? Rizky kesal. Ia tak tega melihat Ate kemudian berlari mendekatinya dan menyeretnya untuk berteduh di halte yang berbeda. Lo nekat banget buat hujan-hujanan gini, ucap Rizky. Ate yang basah kuyup karena terguyur air hujan hanya diam dan bergetar, kedinginan yang menusuk tulang membuat Ate memeluk dirinya sendiri. Rizky mengusap wajahnya yang basah dan menyisir rambutnya dengan tangan. Kemudian menatap intens Ate. Lo yang tadi siang itu kan? Kok lo sebodoh itu sih? Lo nggak lihat apa ini lagi hujan deras? Kalau lo kesambar petir gimana? Emang lo mau? Sarkas Rizky kesal. Ate lagi-lagi hanya diam saja tanpa ada niatan untuk membalas perkataan Rizky. Ate sangat kedinginan karena pakaiannya basah semua. Ini lo pakai jaket gue. Lo dingin kan? Rizky memakaikan jaketnya ke tubuh Ate. Jade air. Petir yang menyambar pepohonan terdengar menggema di telinga Ate, yang membuatnya seketika memeluk Rizky. Gue takut petir. Ucap Ate memeluk Rizky dengan suara bergetar. Cike, lo emang mirip banget sama adik gue. Lo sebenarnya siapa sih? Ya udah lo peluk gue aja gak apa-apa. Dulu adik gue juga suka gini kalau ada petir. Ucap Rizky yang rela Ate peluk. Gemuruh petir yang menyambar pepohonan tanpa henti membuat suasana ribut ditambah angin kencang dan hujan deras. Kalau gini terus, gue bakalan pulang telat. Ucap Rizky. Di saat-saat seperti ini, kepala Ate berdenyut sakit. Merasakan beban berat di kepalanya yang begitu luar biasa, tak bisa Ate tahan. Ate meringis, seraya memegang kepalanya. Lo kenapa? Lo sakit? Tanya Rizky. Ate memejamkan matanya untuk menahan rasa sakit di kepala. Kepala lo kenapa? Lo pusing? Apa yang bisa gue bantu? Rizky bingung. Tolongin gue, Kak. Kepala gue sakit banget. Ucap Ate dengan penuh perjuangan untuk berbicara. Apa yang bisa gue lakuin? Gue bingung. Di saat kepala yang berdenyut sakit, ditambah rasa sesak di dada yang berkecamuk. Ate semakin tersiksa atas penyakit ini. Dada gue sesak. Ucap Ate. Lo sebenarnya kenapa? Bilang sama gue, apa yang bisa gue bantu? Rizky masih dalam keadaan bingung. Ate menempelkan telinganya tepat di dada Rizky. Seperti yang Rangga lakukan meminta Ate untuk mendengarkan detak jantungnya, sekarang Ate lakukan itu kepada Rizky. Ate mendengar detak jantung Rizky yang begitu tenang, perlahan Ate sedikit tenang dengan memejamkan matanya. Sedikit rasa nyaman di pelukan Rizky. Ate merasakan ketenangan dan udara sedikit berhasil untuk Ate hirup. Makasih. Ucap Ate. Lo kenapa? Jangan buat gue jadi tersangka. Gue ada penyakit asma.
Maafin gue kalau gue ngerepotin lo. Balas Atta. Asma. Rizky meyakinkan. Memori otaknya berputar mengingat penyakit adiknya. "Tah?" teriak seseorang dengan payung menghampiri Atta dan Rizky. "Kak Rangga, lo ngapain di sini, Tah? Kenapa lo nggak pulang?" ucap Rizky. "Kita pulang sekarang, Tah." Rangga menarik tangan Atta. "Tapi, Kak, gue khawatir sama lo, Tah. Pulang sekarang. Lo kakaknya ini bocah. Adik sama kakak sama aja ya, gak bisa lihat apa ini lagi hujan deras." Cibir Rizky. "Maksud lo, apa ngomong kayak gitu?" Rangga tak terima. "Udah, Kak. Gak usah ribut." Atta melerai. "Jade air." Seketika Atta menutup telinga, ketika suara petir yang kedua kalinya menggema di telinga. "Nah kan, lo takut sama petir. Kita pulang sekarang." Rangga menarik paksa tangan Atta. Sesampainya Rangga dan Atta di rumah, mereka menghangatkan tubuhnya dengan memakai jaket tebal. "Kak, bukannya kaki lo nggak bisa jalan?" tanya Atta. "Sekarang udah bisa. Buktinya, gue bisa nyusul lo tadi," jawab Rangga sinis. "Maafin gue ya, Kak. Lo kenapa sih? Lo mau kabur? Lo nggak mau hidup sama gue lagi?" "Bukan gitu, Kak. Gue diusir sama nenek," ucap Atta mengadu. "Diusir?" Rangga terkejut. "Gue harus ngomong berapa kali sih? Dah, kalau perlakuan nenek sama lo tuh nggak usah lo ambil pusing. Nggak usah lo dengerin. Lo sebenarnya anggap gue kakak nggak sih?" Rangga kesal. "Kak, maafin Atta, jangan marahin Atta," ucap Atta sendu. "Untung aja tadi si Alvin kasih tahu gue kalau lo pergi bawa koper. Coba kalau enggak, lo mau pergi kemana? Lo mau tinggal di jalan?" Atta menggeleng kepala. "Ya udah lo mending sekarang tidur. Besok mulai sekolah. Lo sama gue harus sekolah biar bisa masuk ranking." "Iya, Kak." Atta menarik selimutnya dan memejamkan matanya. Atta harus tidur lebih awal karena jika Atta telah tidur di pagi hari, kepalanya akan terasa pusing. Rangga mengusap lembut kepala Atta menyisir setiap rambutnya yang halus dan wangi. "Gue sayang sama lo, Tah. Lo jangan pergi dari kehidupan gue," ucap Rangga. Setelah dirasa Atta sudah tidur, Rangga mematikan lampu kamar Atta dan keluar. Rangga masuk ke kamarnya dan menyalakan lampu yang mati, kemudian duduk di meja belajar. Kedokteran. Satu kata yang membuat Rangga semangat belajar untuk mengejar cita-citanya. Namun kini semangatnya hilang setelah ayahnya pergi untuk selamanya. "Gue masih punya Atta, gue harus kejar cita-cita gue buat nyembuhin penyakit Atta," ucap Rangga yakin. Ya, maafin Rangga, karena Rangga udah pernah nyerah buat raih mimpi Rangga. Tambahnya dengan sedih. Rangga membuka buku pelajaran yang akan dipelajari besok. Dirinya banyak ketinggalan pelajaran, sehingga harus menyusul lebih banyak materi. Lebih lagi, setelah Alvin mengatakan, besok akan ada kuis fisika. Rangga harus belajar ekstra malam ini.